Ini tuh kita melihat, IPO Bukalapak sebagai momen yang sangat bersejarah ya, atau Mhm, historical moment untuk pasar modal Indonesia. iya, Dikarenakan, ini akan menjadi seperti tadi Erwin bilang, pintu yang membuka, dana-dana, fund flow yang suddenly tuh sebelumnya melihat Indonesia sebagai old economy exposure, sekarang bisa menjadi new economy exposure. Karena tadinya kalau kita bicara dengan, investor asing ya, fund manager yang mau investasi di perusahaan teknologi ke Asia, itu biasa larinya either ke China, ke India, Korea, atau enggak ke Taiwan. Itu kan perusahaan teknologinya banyak di sana. Jadi rata-rata tuh North Asia atau Asia Utara. Kalau kita ngelihat ke bawah atau Asia Tenggara, itu kebanyakan nyarinya tuh old economy exposure. Tapi dengan adanya IPO Bukalapak ini, akan merubah dinamika pasar mmm, modal di Indonesia dan juga Asia Tenggara, di mana mhm mhm, new economy itu is coming. We are welcoming the new economy. Karena kita tahu lah kalau indeks komposisi kita itu 5, 10, 15 tahun nggak banyak berubah. Dalamnya yaitu benar, perbankan, consumer, benar, komoditi, iya. ya kan. Tapi sekarang mungkin kita ekspektasi pada akhir 2022 bisa hampir 20% dari indeks kita itu sektor berhubungan dengan teknologi. Dan Bukalapak ini hanya yang pertama dan akan there will be more to come menurut kita. Jadi Anda semakin yakin Pak Henry ya dari perspektif JP Morgan Sekuritas Indonesia kalau pergeseran itu nyata dari yang semula kita selalu berbicara katanya jantungnya pasar saham atau IHSG adalah sektor-sektor ini saja tapi nanti akan ada shifting yang semakin nyata di sana. Kembali ke IPO Bukalapak Pak Henry, seberapa besar ini bisa mengangkat paling tidak memberikan dampak positif pada pasar modal katakanlah dari sisi investor sampai rebalancing IHSG dan kontribusinya akan berlangsung apakah cukup sustainable atau mungkin temporary aja karena kita banyak berbicara mengenai euforia di awal-awal IPO ini. Iya, terima kasih Erwin. Jadi, pertama-tama kalau kita melihat IPO Bukalapak di valuasi 6 miliar US dollar, itu akan menjadikan mereka perusahaan ke-15 terbesar di IHSG, ya kan. Iya. Kita sebenarnya sempat ngitung, kalkulasi ekspektasi valuation Bukalapak itu, pada akhir tahun 2022, kita expect bisa mencapai 12 miliar US dollar. Jadi dari 6 miliar sekarang double dalam waktu 1,5 tahun, gitu. Jadi kalau kita ngelihat di komposisi sekarang nomor 15 itu rating kira-kira 1,5%. Mhm. Jika Bukalapak bisa double dalam waktu 1 sampai 1,5 tahun, itu kita rasa bisa mendapatkan index weighting kira-kira 3%, which is Iya. sangat-sangat signifikan. Mmm. Baik. Nah, tadi berbicara mengenai Bukalapak membuka pintu bagi emiten-emiten, calon emiten unicorn lain. Ini seberapa jauh Anda mengukur IPO Bukalapak bisa memacu unicorn lain untuk juga masuk bursa, khususnya di bursa tanah air? Apakah menurut Anda unicorn lain juga punya pemikiran serupa, inilah saatnya untuk ikut masuk ke bursa? Eee, Jawaban singkatnya adalah iya, karena seperti ini, tadinya tuh kalau perusahaan internet di Indonesia berpikir mau melantai di bursa, mau IPO, itu pasti, di benak pertamanya adalah mau IPO di Amerika. Kenapa? Karena di Amerika persepsinya adalah investor-investor lebih mengerti Mhm. bagaimana melihat valuasi perusahaan internet, dan yang kedua, deep of fund-nya itu sangat-sangat, dalam ya. Jadi depth of Iya. the pool money itu sangat dalam, di mana kalau mau raise 1 billion ke atas pasti mikirnya tuh ke Amerika saja. Tapi apa Mhm. yang terjadi, Bukalapak sudah dapat membuktikan bisa, dan ini adalah game changer kalau menurut kita. Karena ke depannya, kalau seandainya perusahaan internet mau raise money 1 billion, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, bisa IPO lokal di Bursa Efek Indonesia. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.